Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Saudara-saudariku, pernah tahukah Anda bahwa Nabi Ayyub alaihi salam pernah diuji oleh Allah dengan mengalami kebangkrutan? Seluruh hewan ternaknya mati. Aset perkebunannya terbakar habis. Pernah tahukah Anda bahwa Nabi Ayyub pun alaihi salam pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diwafatkannya seluruh anak keturunan? 12 anak keturunan wafat dalam waktu yang bersamaan. Pernah tahukah Anda bahwa Nabi Ayyub alaihi salam pun pernah diuji oleh Allah dengan satu ujian penyakit yang tidak biasa, tak pernah dirasakan oleh orang sebelumnya dan tidak pernah dialami oleh manusia setelahnya. Dan pernah tahukah Anda, dalam setiap ujian yang dirasakan tadi, tak pernah hadir di lisan beliau kegelisahan yang diungkapkan dengan segala cacian, tidak pernah ada makian, tidak pernah ada rasa pesimis, tidak pernah ada keluhan yang berlebihan. Saudaraku, yang terjadi dalam setiap ujian yang dititipkan oleh Allah untuk meningkatkan keyakinan dan iman beliau kepada Allah Subhanahu wa taala selalu diiringi dengan peningkatan ibadah yang luar biasa dari setiap tahap ujian yang dilalui. Beliau justru baru bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dianugerahi kesembuhan saat penyakit yang dimaksudkan mulai terasa menghambat kualitas ibadah beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran surah ke-21 tentang kisah para nabi Al-Anbiya di ayat ke-83 sampai dengan 84 menjadi penerang kepada kita semua tentang bagaimana cara Nabi Ayyub memohon kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ayyuba idh nada rabbahu anni massani dhurru wa anta arhamur rahimin. Dan kami buka kisah Ayyub alaihi salam ketika beliau bermohon dengan khusyuk kepada Rabbnya, ya Allah, penyakit ini sudah mulai menghambat hamba untuk ibadah, sudah mulai menyakiti hamba, dan rasa sakit ini bukan hanya sekedar sakit berupa penyakit, tapi sudah mulai mengganggu hamba untuk ibadah kepadamu ya Rabb. Kalau cuma penyakit yang tidak mengganggu hamba untuk ibadah, hamba bisa menerimanya. Tapi kalau penyakit ini sudah mulai mengurangi cara hamba ibadah, mengurangi kualitas-kuantitas hamba untuk ibadah, maka hamba mohon kepadamu ya Rabb, anugerahkan kesembuhan agar hamba bisa ibadah maksimal seperti sebelumnya. Sungguh ya Allah, hanya Engkau yang menyayangi hamba. Jika pada yang maha penyayang saja tidak menyembuhkan, lantas kepada siapa lagi hamba mesti memohon? Pernah tahukah Anda, ketika kalimat ini dipanjatkan, bagaimana respon ilahi dalam menjawabnya? Turun ayat ke-84 untuk memberikan gambaran kepada kita secara cepat. Fastajabna lahu wa kashafna ma bihi min dhurrin wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan min indina wa dzikra lil 'abidin. Tidak menunggu lama, Allah langsung merespon seruan hamba terkasihnya. Pada masa itu, Ayyub alaihi salam, kami langsung jawab doanya. Perhatikan kalimat Qur'annya. Kami langsung jawab doanya tanpa jeda menggunakan huruf fa, harfu atfin rabitin baina syai'aini bila hudud. Huruf perangkai di antara dua peristiwa tanpa jeda. Peristiwa pertama bermohon, peristiwa kedua dikabulkan doanya. Antara bermohon dengan dikabulkan tanpa jeda. Fakashafna ma bihi min dhurr. Kami buka, kami hilangkan, kami sembuhkan segala penyakit yang dialami oleh Ayyub alaihi salam. Wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan min indina. Lalu kami pun dengan kesembuhan yang didapatkan oleh Ayyub anugerahkan kembali keturunan baru 2 kali lipat dari sebelumnya. Ayyub sembuh, berkumpul dengan istrinya lagi. Istri mengandung, melahirkan. Setiap lahir kembar, 12 kali lahir, 24 anak keturunan. Bahkan
aset-aset yang dirasakan hilang sebelumnya, hewan-hewan ternak yang mati, perkebunan yang hancur terbakar, oleh Allah dikembalikan lagi 2 kali lipat dari aset sebelumnya yang dirasakan hilang. Yang menarik, saudara-saudariku, Allah tidak memberhentikan firman-Nya pada kalimat berupa anugerah bagi Ayub alaihissalam saja. Namun ditutup ayat indah ini dengan firman-Nya wa dzikra lil abidin. Dan seluruh kisah ini saya buka, kata Allah, untuk menjadi pengingat, menjadi pedoman, petunjuk lil abidin bagi hamba-hamba Allah yang saleh, bagi hamba-hamba Allah yang mengerti, yang mau belajar dari setiap tahap-tahap ujian kehidupan. Seakan Allah ingin memberikan kesan kepada kita, hamba-hambanya yang hidup di masa kini. Saya buka kisah Ayub alaihissalam, boleh jadi kisah ini akan dialami oleh orang-orang di masa depan dengan keadaan yang berbeda, tapi substansi yang serupa. Bukankah di antara kita saat ini pernah mengalami kebangkrutan dalam usaha? Adakah di antara kita saat ini yang diuji dengan wafatnya 1 atau 2 anak keturunan? Adakah di antara kita saat ini yang diuji dengan penyakit yang tidak biasa? Namun bagaimana kita bersikap terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan sekian ujian yang kita rasakan? Jangan-jangan alih-alih meningkatkan ibadah, betapa banyak keluhan keluar di lisan kita. Betapa banyak makian yang tidak pada tempatnya mengeluh di lisan kita. Betapa banyak kegelisahan hadir dalam hati melahirkan prasangka buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Pernah tahukah Anda bahwa ayat ini diturunkan untuk memberikan pedoman kepada kita serta tawaran jika Anda mampu bersikap seperti Ayub, meningkatkan ibadah, optimis pada anugerah Allah, sabar dalam menjalani ujian, boleh jadi ayat ini juga memberikan satu harapan kepada kita untuk mengabulkan apa yang selama ini kita mohonkan dan anugerah 2 kali lipat dari apa yang pernah kita dapatkan. Pernah tahukah Anda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.